Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, pemungut cukai disebut juga sebagai pendosa karena satu, mereka memungut pajak untuk kepentingan penjajah. Dua, karena mereka bersekongkol dengan orang asing, berarti orientasi agamanya adalah bukan Yahweh, sehingga mereka dianggap kafir. Dan yang ketiga, pemungut cukai pasti kaya karena boleh memungut lebih dari ketentuan. Dari sini marilah kita merenungkan 3 poin kecil berikut. Yang pertama, panggilan Matius. Pada umumnya, tidak ada manusia yang hitam semua atau putih semua. Selalu ada sisi hitam dalam yang putih dan sebaliknya. Maka Yesus mencoba memanggil secara umum. Ternyata dari sekian banyak orang, hanya Matius, si pemungut cukai itu, yang cepat-cepat berdiri dan siap mengikuti Yesus. Dia berani meninggalkan rasa nyaman sebagai pemungut cukai yang bisa menjamin hidupnya secara material, dan sekarang menjaminkan hidupnya pada Tuhan yang belum pasti secara material pula. Dia beranjak dari situasi hidup lama yang bergelimang harta menjadi hidup baru bersama Tuhan yang belum jelas ujungnya. Itulah Matius yang segera berdiri dan mengikuti Yesus. Yang kedua, belas kasih Tuhan. Hidup manusia semata-mata karena belas kasih Tuhan. Amal baik, kolekte, persembahan memang itu berarti. Namun semua itu, tindakan yang seperti itu tidak sanggup menyelamatkan kita. Orang Farisi menyangka bahwa dengan melakukan seluruh hukum Tuhan, orang Taurat mengira bahwa mengetahui seluruh perintah Tuhan, mereka akan bisa mencapai surga dengan tindakan itu. Mereka merasa bisa mencapai surga karena perbuatan baiknya itu. Mereka lupa Tuhan tidak bisa dipameri dengan perbuatan baik. Hanya orang yang rendah hati dan mengandalkan belas kasih Tuhan yang bisa menikmati hidup abadi. Lalu yang ketiga, tentang kesabaran Tuhan. Lewat Injil hari ini kita menemukan pribadi Allah yang sedemikian sabar. Dia tidak cepat-cepat menghakimi orang yang berdosa. Selama masih ada di dunia, semua bisa berubah. Yang baik bisa berubah menjadi jahat. Dan sebaliknya, maka belum waktunya seseorang dihakimi, sudah pasti masuk surga atau neraka. Yesus bertemu dengan orang yang berdosa karena mereka juga punya masa depan. Begitu segera berdiri dan mengikuti Yesus, meski dosanya sedemikian besar, Tuhan akan berbelas kasihan dan surga menjadi harapan. Maka lewat permenungan Injil hari ini kita semua diajak untuk melihat masa depan bahwa hidup mesti digantungkan pada belas kasih Tuhan dan bukan semata-mata menyogok Tuhan dengan perbuatan baik. Sebab ternyata hanya sekedar perbuatan baik itu kemudian akan membuat seseorang menjadi lebih sombong. Tetapi dengan mengandalkan kemahakuasaan Tuhan dan belas kasih-Nya turun atas kita, maka orang akan menjadi rendah hati. Mari kita renungkan sabda ini supaya kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berani mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati.